Pagi Bu. Pagi. Pagi Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Ya, selamat pagi. Telat lagi. Nah, ini baru yang gue suka nih, passion gue banget. Lomba e-sport antar SMA se-Bandung Raya terbaik. Ibu Ike. Aduh, Hendy, kamu lagi. Nggak bosan telat terus? Gak bosan Bu, ibu kali yang kangen sama saya. Hendy, kamu ngejawab terus ya? Sekarang ikut ibu ke ruang BK. Jangan Bu, aduh Bu, maaf Bu, aduh. Bu sakit Bu. Aduh, Bu, Bu. Bu. Permisi, Bu. Bu, ini Hendy telat lagi. Bu, ketemu lagi Bu. Ini mau diapain tuh sekarang? Sini. Mau diapain sekarang ini? Ibu, terserah ibu sekarang mau diapain. Kalau saya pengennya dia jangan masuk kelas sampai jam istirahat selesai. Nyampos dong. Hendy. Duduk Bu. Ibu, saya pergi dulu ya. Dah Bu. Hen, Bu. kamu nggak tertarik ikut lomba e-sport itu? Kenang-kenangan di sekolah ini ikutan. Oh yang lomba e-sport yang di depan itu, yang mana? Sebenarnya sih saya mau Bu. Mau banget daftar. Passion saya dulu. Ya udah, kamu daftar. Kan ibu yang ngurusin semuanya, tuh ibu itu teh. Sekarang kamu daftar aja. Boleh Bu. Sok daftar. Pertama, ini yang pertama kamu. Ini yang pertama Bu. Ih, sok daftar. Mantap banget Bu, sekolah kita Bu. Menang, jangan malu-maluin, awas itu. Iya Bu, pasti saya usahakan menang. Murid yang ganteng ini, ya nggak Bu? Ya lumayan. Shalom saudara-saudara semuanya, teman-teman remaja dan pemuda GKI Pasko. Sebelumnya, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada malam ini.
Teman-teman, dari lagu yang sudah kita nyanyikan, Tuhan Yesus itu mati untuk siapa ya teman-teman? Ya, Tuhan Yesus mati untuk kita semua. Dan Dia bangkit membebaskan kita semua dari maut. Oleh karena itu, apakah kita semua percaya ada kemuliaan di balik penderitaan Tuhan Yesus? Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but to stop this could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust, and my full glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my son of strength.
Gimana nih hari ini ngajarnya ibu-ibu bapak-bapak? Masa tadi ya Hendy datang ke kelas saya telat lagi? Ya ampun, anak itu telat terus dari jemput sekolah kayaknya. Maaf ya Bu Pak, tadi Hendy saya masukin ke ruang BK karena dia telat. Oh ya sudah, nggak apa-apa Bu. Iya. Kok Hendy bisa masuk ya? Loh, iya bener. Kok ada nama Hendy? Datang ke sekolah aja dia sering telat. Gimana mau ikut lomba? Bisa-bisa maluin nama sekolah nih. Bener banget, gimana mau bawa kemana buat sekolah kita? Bentar. Hendy Simorangkir kan? Bukan Pak, itu Semi Simorangkir Pak. Oh iya. Guys, Ban. Ngapain dulu, Be? Bro. Ayo buka. Wifi dong, sepotong. Ini kotak. Nah, aduh. Ada Langsung. Ini pada ngapain nih? Main, Bu. Kamu sama makan tetap semangat. Apa? Kasih diskon. Wah, beneran Bu. Kemarin. Boleh kali. Tapi jangan lupa bayar ya. Besok deh Bu, catat dulu aja. Biasaan deh kali ya. Nah, dulu hari. Besok kasih padang. Oke? Martin. Tadi apa itu jari? Apa itu jarinya? Apa? Martin, Bu. Martin, Bu. Aduh. Martin. Ada-ada aja kalian. Sok atuh latihan. Yang serius. Supaya pintar sekolah. Yang benar. Pokoknya kita harus menang. Kalau menang dapat apa sih? Udah, yang penting kita main dulu, enjoy, lepas, supaya kita menang, oke? Main. Menurut lu, kemenangan itu apa sih? Menang. Udah biasa. Menang, ya udah menang aja, hadiahnya kan nggak seberapa. Menang mungkin pas usaha lo terselesaikan. Menang apa ya? Menang mah ya menang aja sih. Saya nggak pernah kalah soalnya. Ya. Sebenarnya kemenangan itu apa ya? Teman-teman remaja dan pemuda, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan di tengah perayaan Paskah Tuhan, merayakan kebangkitan-Mu, kami yang ada di rumah masing-masing di masa yang sulit ini, kami masih bisa berkumpul Tuhan dari rumah kami masing-masing dengan teknologi yang berasal daripada Engkau saja. Tuhan, sebentar kami hendak mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, biarlah Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang menjadi sosok yang bisa mengajarkan kami Tuhan dan mengingatkan kami akan firman Tuhan yang akan kami renungkan sebentar lagi. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang ada di rumah masing-masing, Kau yang buka hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga benih firman Tuhan dapat tumbuh dalam hati dan pikiran kami. Kami juga memohon untuk hamba-Mu yang akan berbicara, biarlah ia dapat berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga benih firman Tuhan dapat tumbuh secara relevan dalam setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu di tempat ini. Yang benih firman Tuhan ini akan tumbuh Tuhan dalam bentuk perbuatan dan karya yang kami berikan, yang kami dasarkan pada relasi kami dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berkata-katalah kepada kami sebab kami siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Rekan-rekan remaja dan pemuda, kita akan mulai perenungan firman Tuhan kita ini dari satu bagian dari firman Tuhan, yaitu tentang kebangkitan Yesus, diambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Yohanes 20 ayat 1 sampai 10, saya akan bacakan untuk kita semua. LAI memberikan judul Kebangkitan Yesus. Saya bacakan dari ayat yang pertama. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan,
telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ayat yang ketiga, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menyenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah murid yang lain dan lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Nah, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan yang bukan hanya sekedar mendengar namun melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, rekan-rekan, apa yang baru kita baca merupakan satu perikop yang sering kita selalu baca dan kita renungkan setiap Paskah, yaitu tentang kebangkitan Yesus. Nah, tema kita pada acara Passover ini adalah Victory is Mine, tentang kemenangan. Nah, sebelum khotbah ini rekan-rekan sudah melihat ada 5 orang yang berbagi tentang arti kemenangan buat dia. Ada si tengil, ada si crazy rich, bahkan ada satu orang yang dalam hidupnya nggak pernah kalah, dia bilang. Jadi menang buat dia adalah hal yang biasa. Nah, dalam sehari-hari kita pasti ingin menang, baik itu dalam perlombaan hidup kita, ya mungkin di antara saudara ada yang berusaha untuk menang, untuk melewati tugas akhirnya, mungkin ada yang kemarin sudah senang untuk masuk di SNMPTN, atau ada yang sedang bergumul untuk mencari universitas, atau yang sekedar untuk bertahan dalam hal ini nilai, atau ada yang mungkin udah mau mengejar untuk masuk dalam pencapaian selanjutnya. Ada mungkin yang sedang mencari kemenangan dalam hal ingin bekerja. Dimanapun kita berada, masing-masing pergumulan, yakinlah bahwa Tuhan ada dan selalu menjawab doa kita. Yang akan kita bahas sebetulnya apa sih arti kemenangan? Karena kalau saya bertanya sama saudara-saudara, apakah arti kemenangan buat saudara? Buat saya pribadi, kemenangan buat saya baru punya anak usia 7 bulan. Kemenangan buat saya adalah kalau saya bisa punya waktu 3 jam mungkin dalam satu hari yang bisa main dengan dia karena lagi lucu-lucunya. Di tengah kesibukan saya sebagai pengajar, di tengah kesibukan saya yang banyak banget, menang buat saya adalah kalau saya punya waktu dan saya menyediakan waktu buat dia dan istri saya untuk bisa menghabiskan waktu bersama. Apa makna kemenangan buat saudara? Dan yang akan kita renungkan adalah apakah kemenangan yang kita maknai ini adalah sesuai dengan jalannya Tuhan, dan kita akan ngelihat dan kita akan belajar sama-sama dari kebangkitan Yesus. Nah, yang menarik dari kebangkitan Yesus adalah yang saya catat ada 3, teman-teman. Ketika Yesus mati dan bangkit buat kita. Yang pertama adalah yang dimaksud ketika dia bangkit adalah kemenangan kita ya atas maut, atas hukuman kekal yang seharusnya kita dapatkan. Jadi kita ini bukan orang benar, kita ini orang yang dibenarkan atas apa yang Tuhan lakukan buat kita, di mana ia sudah turun ke dalam dunia, repot-repot dari surga sana. Kemudian dia hidup sebagai manusia, merasakan semua penderitaan yang manusia harus alami. Kemudian dia setia dalam hidupnya, bahkan setia sampai mati. Yang kemenangannya kita rayakan bersama sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia menang atas dosa, yang artinya dosa itu nggak berkuasa lagi atas kita. Dosa seharusnya sudah tidak lagi berkuasa atas kita, namun pada prakteknya kita selalu ada godaan untuk berbuat dosa. Kemudian yang ketiga, yang akan jadi fokus dari pembelajaran kita akan firman Tuhan, ya. Ketika ia bangkit, ketika ia mati dan bangkit buat kita, ada satu relasi yang dipulihkan dari manusia yang tadinya harus datang berkorban, harus melewati banyak, baik itu imam-imam untuk bisa bertemu dengan Tuhan, datang untuk mengaku dosa, kemudian menebus dosanya dengan barang korban atau hewan korban, ya. Dan relasi itu kita sekarang bisa berdoa langsung pada Tuhan. Itu adalah arti kemenangan ketika Yesus itu bangkit. Artinya relasi kita dengan Tuhan itu sudah dipulihkan. Ya, lambangnya ketika dia mati, tabir bait Allah terbelah 2, yang artinya kita bisa langsung menghadap kepada Dia. Ya, oleh karena itu kita sekarang datang ke gereja, ya mungkin nggak datang ke gereja secara fisik ya, secara online, dan kita berharap dalam waktu yang akan datang kita bisa sama-sama lagi berkumpul di gereja dan kita bisa langsung berkata ya Aba, ya Bapa. Itu adalah arti kemenangan buat kita sebagai orang Kristen yang memaknai bahwa Yesus sudah mati dan bangkit buat kita. Cuma masalahnya dalam kehidupan kita selalu memaknai kemenangan sebagai kemenangan yang bisa dibilang dalam standar dunia. Saya berikan contoh,
jangankan sekarang 2000 tahun setelah dia bangkit, hitungan hari ini pada saat Yesus mau naik ke surga, itu udah banyak orang yang salah paham tentang kebangkitan dia. Saya berikan contoh. Kisah Rasul 1 ayat 6. Ini ketika Yesus sudah mau naik ke surga, kemudian dia ngumpulin orang-orang di situ, ya saya nggak tahu antara ngumpulin ataukah orang berkumpul, ya. Kemudian sebelum dia ke surga, itu Kisah Rasul 1 ayat 6, itu ada orang-orang yang nanya seperti ini. Kisah para Rasul 1 ayat 6 berkata demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saya ulangi lagi, pertanyaannya sangat manusiawi. Karena pada saat itu, ya kerajaan Israel ya, mereka itu sedang mendapatkan penjajahan ya dari orang-orang Roma. Lalu mereka bertanya, apakah arti kemenangan? Apakah arti waktu engkau bangkit, itu artinya kita bebas dari yang namanya penjajahan? Maka mereka bertanya, dan sangat manusia, mereka bilang begini, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kemudian Tuhan jawabnya seolah-olah nggak nyambung kalau kita baca selanjutnya. Ya dia bilang bahwa engkau nggak akan tahu masa dan waktunya, tapi engkau akan menerima kuasa, kemudian datanglah Roh Kudus nanti kan. Cuman yang masalahnya adalah terkadang kita demikian, betul apa tidak? Ya kalau kita mau introspeksi diri, kita tanya sama diri sendiri, kita tahu bahwa kebangkitan Yesus berarti relasi kita dengan Tuhan itu pulih. Cuman begitu dalam kehidupan kita, apakah kita sama dengan orang-orang itu? Kemudian kita memaknai bahwa oh kalau saya ikut dengan Tuhan berarti hidup saya harusnya diberkati. Masalah saya harusnya hilang. Masa anak Tuhan susah bikin skripsi? Harusnya gampang karena saya anak Tuhan. Betul apa tidak? Masa anak Tuhan susah cari pekerjaan? Padahal itu yang terjadi sekarang, betul apa tidak? Banyak di antara kita yang sejak masa pandemi yang sudah bekerja kemudian penghasilan turun. Lalu kenapa anak Tuhan mendapatkan, apa bedanya kita sama anak Tuhan artinya? Toh berkatnya juga akhirnya sama-sama juga. Apakah kita punya iman seperti itu? Rekan-rekan sekalian ya. Dan kita pasti akan salah paham. Oleh karena itu kalau kita punya makna kemenangan dalam kehidupan kita masing-masing yang sesuai dengan pergumulan kita masing-masing, gimana kita memaknai kemenangan itu? Apakah kita melandaskannya atas relasi kita atas Tuhan? Dan itu yang akan saya bagikan pada perenungan firman Tuhan kita ya. Nah jadi maka normal ketika kita berkata kemenangan buat saya apa? Apakah kemenangan buat saya itu bebas dari pergumulan, kemudian gak ada masalah sama sekali, kita jadi menang terus ya? Seperti nanti ada penutup drama ya setelah dari khotbah ini, dan kita akan lihat akhir dari ceritanya ya. Namun kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita adalah cukup kemenangan relasi kita dengan Tuhan dipulihkan ya. So Christ is enough buat kita. Cuma masalahnya kita manusia banyak maunya ya. Nah sekarang saya akan bawa saudara pada satu perenungan firman Tuhan yang lain yang terambil dari Roma 8 ayat 35 sampai 39. Betapa menariknya bahas soal kemenangan. Karena di sini dibilang bahwa kita ini lebih dari sekedar pemenang. Saya juga nggak tahu ya apa arti lebih dari sekedar pemenang. Karena ada lagu yang bilang gitu kan ya, lebih dari sekedar pemenang. Ya kita pikir kalau udah menang saya dapat segalanya. Menang perlombaan saya dapat piala, saya dapat hadiahnya. Maksudnya apa lebih dari sekedar pemenang? Nah ya di ayat ini dijelaskan, Roma 8 ayat 35 sampai 39 berkata demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap seperti domba-domba sembelihan. Bayangkan, saya stop dulu di situ. Susah banget hidupnya. Yang nulis nih ya. Kemudian bilang gini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi di awal itu dibilang kelaparan, penganiayaan, ketelanjangan, bahaya, pedang, bahaya maut sepanjang hari, dan Paulus sendiri yang mengalami itu. Karam kapal lah ya kalau kita baca di Filipi. Tapi dibilang tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 37. Ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya apa? Kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita adalah as simple as relasi kita dengan Dia udah gak lagi terpisahkan oleh apapun. Bahkan disebutin baik hidup maupun maut. Aneh ya,
Itu mungkin maut itu ngeri buat kita, beberapa di antara kita ngeri, tapi hidup juga. Artinya berkat dalam kehidupan itu nggak bisa misahin kita. Jadi buat saya kemenangan secara Kristiani, kita memaknai kemenangan Yesus atas maut adalah semudah relasi kita dengan Tuhan pulih. Gitu saudara-saudara. Nah sekarang saya mau ajak saudara dalam terjemahan lain, Roma 8 ayat 37, itu dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Ya. Dibilang begini, tidak, malah di dalam semuanya itu kita mendapat kemenangan yang sempurna, the perfect victory, oleh Dia yang mengasihi kita. Ini bahasa Indonesia sehari-hari, bukan yang versi LAI, bilang seperti ini, kemenangan yang sempurna. Apa kemenangan yang sempurna itu? Semudah relasi kita dengan Tuhan itu nggak terpisahkan lagi, bahkan oleh ritual sekalipun. Kemudian satu lagi terjemahannya dari Amplified Bible, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Firman Tuhannya berkata demikian, tetapi dalam semua hal itu kita menerima kemenangan penuh, the full victory, kemenangan penuh, melalui Allah yang sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Bayangkan, di situ disebutin satu kemenangan yang penuh, yang kedua kemenangan yang sempurna. Sesederhana relasi kita dengan Tuhan sudah pulih. Artinya kalau kita katakanlah kita lupa, kemudian kita berbuat dosa, kita bisa datang dengan Tuhan. Kemudian Tuhan, saya mengaku dosa saya, dan dosanya itu sudah diampuni oleh Tuhan, sudah ditebus bahkan oleh Tuhan kita 2000 tahun yang lalu ketika Dia mati dan bangkit buat kita semua. Cuman masalahnya kita dalam kehidupan, kita diperhadapkan dengan begitu banyak stigma, begitu banyak nilai dan value soal kemenangan itu. Ada yang menganggap kemenangan sebagai kemenangan finansial. Saya ingin bebas finansial usia 30, usia 35, dianggap sebagai sebuah victory. Ada lagi yang menganggap sebagai kemenangan adalah saya mendapatkan gelar yang banyak. Kemenangan yang lain, kalau saya bisa jadi orang nomor 1 di perusahaan ini, itu kemenangan. Dan itu sah-sah saja. Bahkan buat saya orang Kristen mesti jadi berkat buat orang lain. Dengan caranya adalah kita jadi yang terbaik di bidang kita. Kalau itu mungkin buat saudara, kita jadi yang terbaik di lingkungan kita. Dengan begitu kita memuliakan Tuhan. Apakah sah untuk kita punya definisi kemenangan seperti itu? Buat saya fine. Bahkan itu adalah menurut saya cara kita untuk memuliakan Tuhan. Tapi masalahnya ada pada motivasi. Kalau kita beranggapan bahwa kemenangan buat saya adalah masalah memiliki banyak berkat, kemudian saya bagikan buat orang lain, sepanjang kita alaskan itu dalam relasi kita dengan Tuhan, bukan ritual, relasi kita dengan Tuhan, kita sudah berada pada track dan atau jalur yang benar. Apa yang saya maksudkan dengan melandaskan pada relasi? Menurut saya kekristenan bukan soal ritual, bukan soal sesuatu yang kita lakukan secara agamawi. Kekristenan adalah soal relasi kita dengan Tuhan. Jadi menurut saya kalau saudara sekarang sedang bergumul, kemenangan buat saya semudah lulus skripsi. Kalau saudara menganggap itu sebagai cara untuk memuliakan Tuhan, melandaskan itu pada relasi saudara dengan Tuhan, maka saudara sudah mendapatkan yang namanya full victory. Karena begitu saudara lulus, saudara merasa bahwa kalau bukan Tuhan, siapa yang bantu saya untuk lulus? Buat saudara sekarang yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, kemudian dapat pekerjaan, kalau kita bilang bahwa pekerjaan ini saya lakukan atas relasi saya dengan Tuhan, kemudian saya persembahkan ini buat Tuhan, cara saya untuk menjadi berkat adalah melalui pekerjaan ini, maka saudara sudah mendapatkan motivasi yang benar. Atau jangan-jangan kita hanya menganggap setiap kemenangan yang dunia ajarkan, kita lakukan, kita dapatkan itu, tapi akhirnya kita menghalalkan segala cara dan akhirnya nggak memuliakan Tuhan. Betul apa tidak? Iya kan? Nah, oleh karena itu, apa arti kemenangan pribadi buat saudara? Ya. Nah cuman, bagian terakhir dari perenungan kita ini orang yang harus diingetin terus. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Bayangkan saudara ya, itu di Kisah Rasul 1 ayat 6 yang tadi saya bacakan sama saudara. Itu gak hitungan tahun mungkin, gak hitungannya lama sejak Yesus bangkit. Lalu ada orang yang sedemikian polosnya nanya, Tuhan apakah engkau bangkit untuk memerdekakan kita dari penjajahan? Itu mungkin kata-kata yang bisa saya terjemahkan secara bebas. Kita ini harus diingetin terus menerus, day by day, mungkin tiap jam, seperti satu lagu Kidung Jemaat bilang tiap jam kita memerlukan Tuhan. Nah ada beberapa hal yang secara praktis bisa saudara lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus jaga hubungan kita dengan Tuhan. Jadi relasi kita sudah pulih, cuma kita mesti diingetin terus.
Iya kan? Contoh lah, saya berikan contoh lah. Kalau misalkan anak saya udah gede gitu ya, anak saya udah gede, sekarang masih 7 bulan, udah gede, kemudian dia berbuat sesuatu. Lalu saya bilang sama dia, apapun yang kamu lakukan gak mengubah kenyataan bahwa kamu adalah anak papa. Tapi kadang mungkin dia malu, kemudian takut, harus diingetin lagi. Apapun yang kamu lakukan, kamu tetap anakku, diingetin terus. Oleh karena itu setiap hari kita mesti jaga hubungan dengan dia. Caranya gimana? Ya lagu sekolah minggu, baca kitab suci, doa tiap hari. Saat teduh. Itu praktisnya. Kemudian saudara berdoa, saudara diingatkan kembali akan kasih karunia Tuhan. Jadi kalau dunia bilang bahwa kemenangan adalah ini, kemudian saudara merasa kayaknya gue belum menang apa-apa di dunia ini. Kemudian baca firman Tuhan, lalu saudara sadar bahwa kasih karunia Tuhan cukup buat saya, dan nilai diri saya tidak ditentukan dari kata orang lain, kata siapapun, tapi apa kata Tuhan buat saya. Dan bukan kata dia doang, dia sudah melakukan itu, yaitu mati dan bangkit buat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya itu, tapi menurut saya adalah kita mesti ada dalam komunitas yang benar. Oleh karena itu kalau di gereja nih, di GKI Pasir Koja misalnya ada persekutuan doa, walaupun bukan antar remaja atau pemuda, maka saudara ikut di situ, karena di situ kita diingatkan oleh rekan seiman, oleh saudara-saudara kita seiman, baik yang lebih muda, baik yang lebih tua. Kalau ada komsel, ya, saya tahu Pasko itu kan ada paskomsel ya, datang supaya saudara diingetin. Katakanlah dari hari Senin sampai ketemu hari Minggu, ada begitu banyak surat di luar sana yang bilang bahwa nih, lu kalau mau menang dalam hidup harus lakukan ini. Kemudian datang dalam persekutuan doa, ya, yang konsisten dilakukan oleh gereja, kemudian datang ke komsel, kemudian diingatkan bahwa ya, Christ is enough for me, dan itu ada lagunya. Cukup buat saya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau saudara punya kemenangan pribadi yang sifatnya I want to do this, sebuah achievement apapun itu, saudara harus alaskan itu dalam tangan Tuhan, sehingga saudara gak salah motivasi. Sebutlah, saya ingin punya, misal, saya ingin punya gaji sekian, boleh. Kemenangan saudara, seperti itu. Saya ingin punya lebih banyak waktu buat keluarga, boleh. Saya ingin berprestasi ini, silahkan. Saya ingin bisnis ini, silahkan. Asal motivasinya tetap betul, ya, benar motivasinya, yaitu melandaskan akan atas relasi kita dengan Tuhan. Dan buat saya yang terakhir ini ya, pada saat kita memaknai kemenangan itu, apakah kita meneladani Yesus? Dalam hal ini kita lakukan juga untuk orang lain. Kita jadi saluran berkat Tuhan. Jadi saudara misal kayak tadi lah, saya bahas lagi ya, saya ingin beresin nih tugas akhir skripsi nih, beresin nih. Kalau saudara memaknai itu sebagai kemenangan pribadi, it's good for you dan harus selesai ya sekolah saudara. Kemudian saudara bilang, kalau lulus ini saya bisa senangkan orang tua, bikin orang tua bangga, bikin teman-teman gereja saya bangga. Maka saudara sudah masuk dalam yang namanya saya bikin ini untuk jadi berkat buat orang lain. Saudara ingin punya gaji ya you name it lah, berapapun, karena besar kecil kan relatif buat tiap orang ya, berapapun itu. Tapi kalau saudara bilang saya ingin persembahkan ini buat Tuhan, saya ingin menambahkan, ya mungkin saya ingin kasih persembahan buat pelayanan, baik itu di gereja maupun dimanapun yang Tuhan gerakan hati saudara untuk memberikan, jadi berkat buat orang lain. Maka kemenangan pribadi, kalau hanya sekedar pribadi, kalau saudara kalah tanda kutip, saudara akan merasa bahwa siapalah saya, kemudian akhirnya murung, kemudian akhirnya kecil hati. Tapi kalau orang yang kemenangannya itu melandaskan pada firman Tuhan, dalam hal ini relasi dengan Tuhan, dan meneladani Yesus menjadi berkat buat orang lain, walaupun saudara kalah secara dunia, saudara bisa bangga dan bilang pada diri sendiri bahwa saya sudah melakukan hal yang benar, saya sudah melakukan kejujuran, saya sudah mempraktekkan apa yang Yesus ajarkan. Dan dalam level saya maupun apapun itu, baik bicara soal studi, soal pelayanan, soal pekerjaan, soal keluarga, apapun, saudara tahu bahwa saudara ini menang bukan hanya untuk diri sendiri, untuk orang lain. Dan harapan saya terakhir banget nih, beneran, kalau saudara bisa punya achievement, kemenangan pribadi, apakah saudara memuliakan Tuhan atau tidak? Ada satu ayat, saya nggak tulis di skrip ini, cuman saya teringat saja, Matius 5 ayat 16. Dibilang bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya setiap orang yang melihat perbuatanmu yang baik memuliakan Bapamu yang di surga. Waktu kita menang, yang orang lain lihat itu siapa?
Apakah kita hebat dan kuat dan gagah kita? Atau orang tanya, ini orang hebat sekali, achievementnya banyak. I wonder siapa Tuhannya. Disitulah Tuhan dipermuliakan. Semoga firman Tuhan ini menjadi landasan buat saudara di hari Paskah ini, di mana kita merayakan kebangkitan Yesus. Sekarang pesan saya buat saudara, saudara boleh punya achievement, saudara boleh punya target kemenangan apapun. Coba renungkan itu, coba tulis itu. Apakah ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau buat saya? Apakah motivasi saya benar melandaskan pada relasi saya dengan Tuhan? Ataukah hanya untuk ambisi atau hanya untuk obsesi saya pribadi? Terima kasih untuk mendengarkan, dan biarlah setiap firman ini yang dapat saudara-saudara dengar, dapat saudara renungkan, dan dapat saudara lakukan dalam kehidupan saudara sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Ya teman-teman, tadi kita udah dengar firman Tuhan. Kemenangan di sini tuh buat apa sih? Apa artinya buat kita semua? Kemenangan di sini artinya Tuhan Yesus sudah rela berkorban untuk kita, dan kita semua memperoleh kemenangan.
melakukan pengorbanan yang besar. Terlalu besar dan terlalu mahal darahnya untuk menebus hidup kita. Maka dari itu, marilah kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita, agar hidup kita bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan. Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku.
Oke guys, balik lagi ke Pasco Mobile Legend Competition. Sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan final antara Sman 69 Bandung melawan Smackdown 3 Bandung. Ya, seperti dari pertandingan sebelumnya, kita sudah melihat dua tim ini nampaknya sama-sama kuat dan akan menjadi partai final yang sangat panas. Langsung saja mari kita saksikan pertandingannya. Oh iya, ada anaknya di sini Pak, betul? Oh, seperti itu. Ya. Oke, saya akan langsung masuk ke dalam ya. Nanti saya langsung antarkan ke sana ya. Oke, suruh berdekat situ ya Pak ya. Ya, oke. Ya. Pertandingan terpaksa kita harus jeda untuk sementara ya, karena saya baru nanti mohon ditunggu sebentar, panitia akan berdiskusi terlebih dahulu ya. Oke, kepada para peserta, mohon maaf sudah menunggu. Setelah panitia berunding, maka kita memutuskan untuk memberikan kemenangan kepada sekolah Sman 69 Bandung karena Smackdown 3 kita anggap drop out karena dia ada masalah di internalnya sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan pertandingan. Oke, terima kasih. Ya, kepada perwakilan dari tim SMA 69 Bandung boleh dipersilakan maju ke depan untuk menerima hadiah. Selamat ya. Tapi saya dan tim mewakili bahwasanya saya tidak akan menerima kemenangan ini dan saya akan menyerahkannya pada Smackdown 3 Bandung.
Puji Tuhan teman-teman, praise and worship sudah selesai. Kiranya praise and worship pada malam hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semua ya. Akhir kata, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Kibar